Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mulai kebaktian dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 205 ayat 1. Yesus, Kaulah Tuhan kami, lihat kami umat-Mu. Kau Gembala yang setia, kami ini domba-Mu. Kasihani diri kami, agar hidup dengan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari. Ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terang-Mu dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi bersama dari buku nyanyian nomor 30 ayat 3. Dengarlah hukum Tuhan, titah keempat dan maksudnya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya
Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan, melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 392 ayat 2. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami, di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti buku domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 476 ayat 1. Firman Tuhan, epistel yang ditetapkan dalam ibadah minggu ini, tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan 14. Kita membaca secara responsoria. Dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan.
dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 275 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan Warta Jemaat.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 178 ayat 1. Bersama Yesus kita senang di surga yang kekal. Marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah hendaknya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan pada minggu ini dari Injil Matius pasal 20 dimulai dengan ayat 29 sampai dengan ayat 34. Demikianlah bunyinya. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikianlah pembacaan daripada firman Tuhan. Saudara-saudara,
yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu yang berbahagia ini kita menerima firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada minggu ini adalah tentang mukjizat, tentang kemurahan Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Saudaraku yang kekasih, di dalam nas ini kita melihat orang buta itu berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Mereka yakin bahwa Yesus dapat menyembuhkan mata mereka dari kebutaan. Oleh sebab itu, saudaraku, di dalam nas ini kita melihat Yesus merespons kerinduan daripada orang yang buta itu. Yesus merespon dengan mengatakan, apa yang kamu kehendaki, aku perbuat kepadamu. Lalu orang buta itu menjawab, supaya mata kami dapat melihat. Saudara-saudara, kedua orang buta itu menginginkan kesembuhan supaya mereka dapat melihat. Mata adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan mata orang dapat melihat. Dan oleh karena itu Yesus sangat care, merespons, berbelas kasihan kepada orang yang buta itu. Dan akhirnya Yesus menjamah mata orang yang buta itu, sehingga orang yang buta itu dapat melihat. Dan orang yang buta itu mengikut Yesus dengan keyakinan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kerinduan untuk sembuh dari segala penyakit itu yang dihadapi orang pada masa ini. Semua orang tentu menginginkan supaya penyakitnya sembuh. Di dalam nas ini kita melihat bagaimana Yesus berbelas kasihan. Bagaimana Yesus care, peduli kepada orang yang sakit itu. Dan yang penting lagi kita garis bawahi, orang yang sakit itu pun memiliki iman yang teguh, memiliki pengharapan yang kokoh di dalam Yesus, bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan mereka. Dan kenyataannya demikian. Mereka menjadi sembuh. Kuasa Tuhan sungguh sangat luar biasa. Bukan hanya di zaman Alkitab ini. Bukan hanya di Yeriko. Tapi kuasa Tuhan Yesus sampai dengan saat ini juga masih ada. Oleh karena itu, mari kita percaya kepadanya, dan Yesus yang penuh dengan belas kasihan
akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan atau apa yang kita minta. Minggu kita ini adalah minggu Eksaudi, yang artinya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Kita diminta oleh Tuhan supaya Eksaudi, berseru, memanggil nama Tuhan. Dan barang siapa yang berseru memanggil nama Tuhan, pasti dia akan diselamatkan. Penyakit corona membuat manusia harus tinggal di rumah. Penyakit corona membuat manusia menjadi takut. Oleh karena itu melalui nas ini, Yesus menjawab keluhan orang yang buta itu. Di mana dikatakan dari Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Saudara-saudara memohon kesembuhan kepada Yesus dengan iman yang teguh. Di dalam Lukas 7 ayat 50, Yesus berkata, imanmulah yang menyelamatkanmu. Pergilah dengan selamat. Itu jelas dan bernas. Lukas 7 ayat 50. Iman kitalah yang menyelamatkan kita. Siapa yang mengalami sakit penyakit, datanglah pada Yesus melalui iman. Karena Lukas 7 ayat 50 berkata, imanmulah yang menyelamatkanmu. Saudara-saudara, Yesus adalah Allah yang peduli. Yesus adalah Allah yang mengerti kesusahanmu. Jadi dia adalah Allah yang mengerti kesusahan kita. Allah yang peduli. Minta apa saja dari Tuhan, maka dia akan memberikan. Minta apa saja dari Tuhan dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Yakobus 5 ayat 16. Oleh karena itu, saudaraku, kembali lagi penyakit corona pasti akan berlalu. Pasti akan pergi. Oleh karena itu yang diminta oleh Tuhan, mari kita tingkatkan, mari kita tambah kualitas doa dan kedisiplinan, kebersihan, serta tetap tinggal di rumah. Perbanyak kebaikan. Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Kita diminta oleh firman Tuhan bertolong-tolongan untuk menanggung beban penyakit corona. Berbuat kepada sesama, berbuat kepada saudara. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada Minggu Eksaudi ini bisa menjadi kekuatan. Yakinlah segala penyakit dapat disembuhkan oleh Yesus. Datanglah kepada Yesus, berserulah kepada Yesus, dan Yesus itu adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli akan keluhan-keluhan kita. Tuhan Yesus kiranya
menyertai kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, pada minggu Eksaudi ini, kami kembali berseru-seru kepadamu, memohon perlindungan, berseru-seru kepadamu, memohon penyertaan-Mu, supaya kami semuanya diselamatkan dari penyakit virus corona. Tolonglah kami semua supaya senantiasa memiliki iman yang kokoh, berseru-seru kepada Tuhan, karena kami yakin Allah yang kami sembah, Allah yang kami ikuti, yang kami percayai adalah Allah yang peduli, yang penuh dengan belas kasihan, sama seperti yang ada dalam nats ini. Lindungilah semua jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing karena virus corona ini, supaya jemaat-jemaat-Mu juga mengadakan ibadah minggu di rumah masing-masing. Berkati juga pemerintah kami, berikan hikmat untuk melawan virus corona, supaya dalam waktu yang tidak berlama-lama bangsa kami akan pulih, akan bebas dari penyakit corona. Oleh karena itu, bantulah pemerintah kami untuk melakukan pekerjaan ini dengan penuh kebijaksanaan. Begitu pula rakyat, tolonglah supaya tetap berada di rumah, menjaga kesehatan dan memakai masker. Berkati juga gerejamu, supaya gerejamu menjadi saluran kasih, saluran damai. Oleh karena itu, berkatilah gerejamu dan hamba-hambamu. Terima kasih Tuhan, kami sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa kami, dan Tuhan akan melindungi kami, dan Tuhan akan menyelamatkan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, yang kudus, kekal, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Cerita Tuhan Yesus
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Amin.